masih di pamer kota, masih ada beberapa tweet yang belum sempat dibacain. Dan sekarang kita akan masuk ke kota yang lain sebenarnya. Ini mana nih tadi nih? Dari Wisnu. Dia dari Bekasi, _Wisnu, @_Wisnu. Dia pamer kotanya, bilang Bekasi punya Damri Bandara sama Blitz Megaplex. Dua hal yang nggak dimiliki Depok. Pakai hashtag kompor. Ya silahkan buat yang tinggal di Depok. Apa yang bisa lu pamerkan dari Depok silahkan di counter ini, Wisnu. Dan ini ada juga dari Batam. Dia bilang Batam udah punya Blitz Theater 1 dan bakal nambah lagi. Bagus juga nih kompornya. Gue yang tinggal di Bali nampak kena. Dan ya itu sih, di Bali ini beruntunglah lu yang tinggal di Balikpapan, di Bekasi, di Batam udah punya Blitz Theater, karena di sana monopoli 21 Cineplex nggak sekeras di Bali. Bisa cluster bayangin kalau misalnya di Bali ini cuma ada 2 bioskop sebenarnya, cuma ada maksudnya cuma ada 5, kalau nggak salah 5 layar, jadinya ada 2 di Galleria sama 3 di Beachwalk, dan 3 di Beachwalk itu juga 2-nya yang regular, 1-nya premier. Dan buat yang ngincer nonton murah, udah pasti kan ngincer yang biasa, berarti cuma ada 4 layar. Dan kayaknya per beberapa bulan yang kemarin gitu, harganya naik, dipukul rata semuanya, mulai dari yang Galleria sampai yang di Beachwalk juga. Jadi kayak weekdays-nya 50.000, weekdays 50.000, Jumatnya 60.000, weekendnya 75.000. Dan yang kayak gini-gini lah yang bikin kangen sama nonton bioskop di Jakarta, apalagi nonton di Hollywood KC, Kartika Chandra. Nggak tahu sih sekarang harganya berapa, tapi dulu terakhir gue kesana sih coaster sekitar itu entah 20.000 apa 25.000 gitu. Dan itu pun udah yang 2D, yang layarnya udah nggak yang ada semut-semut lagi, tapi yang udah digital. Ya masing-masing kota kalau punya kelebihan ada kekurangan, biar seimbang, biar semesta menyeimbangkan. Dan apalagi ya nih, ada ini si video Putra S nambahin lagi nih seputar Tabanan. Dia bilang Tabanan punya beberapa tempat wisata unggulan di Bali, mulai dari Tanah Lot, Subak, Jatiluwih, Alas Kedaton, Puncak Bedugul. Oh ini nih, Bedugul seru banget nih. Jadi waktu itu gue sama Willy mau ke Singaraja, dan yang kita tahu Singaraja tuh dekat pantai, jadinya kita pakai celana pendek, pakai sandal jepit, naik motor ambil rutenya lewat Bedugul. Karena kita pas udah nyampe di atas, udah mulai naik ke atas Bedugul, dinginnya ternyata kayak puncak. Dan John abis tuh kelingking nggak berasa gitu. Dan ya buat yang mau ke Bedugul silakan, karena dinginnya tuh mirip-mirip sama kayak puncak di Bogor. Dan mungkin malah agak lebih dingin, soalnya waktu itu kita lewat sana jam 11 siang dan dinginnya masih lumayan cukup menggigit. Ya mungkin karena kita juga salah kostum, cuma pakai sandal jepit sama celana pendek sama jaket secukupnya. Dan tadi ada tambahan dari ibu produser kita di mana nih? Produser Budita. Diingetin tadi waktu yang segmen yang sebelum ini, backsoundnya kegedean pas lagi gue ngasih info si seputar event-event di Bali, sekaligus pamer kota sebenarnya. Jadi gue ulangi lagi, di Bali ini nanti tanggal 16 dari jam 11 alias jam 11 lewat 11 menit sampai jam 11.11 keesokan harinya tanggal 17 bakal ada Insomania. Jadi ini ulang tahun pertamanya
Kopi Kultur. Kopi Kultur ini tempat apa sebenarnya? Ini tempat ngopi yang kopinya oke-oke banget sebenarnya. Tempat kita terakhir sebelum siaran yang ini, siarannya siapa ya? Siarannya Beli Adit kalau nggak salah kita bikin di Kopi Kultur juga. Lokasinya di Jalan Sunset Road, di dalamnya Little Tree Building. Jadi silakan cek aja, silakan kalau mau nanya-nanya, butuh panduan atau acuan, langsung mention aja di Twitter @kopikultur. Silakan ditanyain. Bakal ada apa aja selama 24 jam itu? Bakal ada banyak banget, mulai dari Creative and Social Innovation Workshop, ada juga Art Exhibition, ada juga Entertainment Stage, isinya mulai dari live music, ada DJ, ada art show, dan buat kisi-kisinya nih, workshopnya bakal ada mulai dari fashion and craft workshop, ada One Indo bakal bikin presentation sama test juga. Terus ada juga video clip workshop, movie workshop juga ada. Terus ada, karena kita bakal tanggal 17 di sana, bakal ada upacara bendera juga. Dan bakal ada lomba-lomba kecil-kecilan yang dibikin sama EcoSmart. Terus ada stage entertainment, ada banyak banget nih. Ada DJ juga, sampai ada juga stand up comedy. Orang-orangnya siapa aja silahkan dicek juga di Facebooknya Kopi Kultur. Dan apa lagi nih ya, exhibition sama screening juga ada, bakal movie screening, film yang nanti bakal di-host sama 11 film, kalau gue nggak salah mention ya, soalnya di sini udah 11.11. Dan yang pastinya bakal ada special food and beverage fiesta. Jadi ada barbecue dinner juga. Selain yang di sini bakal jam berapa nih ya? Tadi titipan dari Beli ada tuh jam 12 malamnya, tanggal 16 ke 17 sampai jam 1 jam bakal ada malam puisi di Kopi Kultur, Insomania juga. Dan silakan kalau yang buat mau ikutan silakan datang langsung di Kopi Kultur di jam yang tadi udah disebutkan. Silakan langsung datang, karena nanti bakal ada apa tadi istilahnya tuh gue lupa lagi. Ada pop up poetry, dan itu format yang bentuknya nanti setelah baca bakal nunjuk pembaca lainnya. Dan jadi kalau mau datang ke sana silakan siapin 2-3 puisi yang ada tema kopinya, kalau nggak ada kata kopinya. Asal ya tahu diri lah ya. Gue nggak tahu sih apakah kalau misalnya ada kata mesin fotokopi akan termasuk di puisi itu apa enggak. Ya silahkan lu pikir out sendiri etikanya bagaimana. Dan apa lagi nih, info lainnya apa ya? Oh iya, ada tambahan juga nih dari yang tinggal di Batam tadi. Yang tinggal di Batam tadi dia bilang Batam yang ini balik dulu bentar ya, kamera kota. Dia bilang Batam yang di pusat kotanya nggak punya tiang listrik karena kabel listrik ditanam di tanah. Asik. Jadinya ini dari Dudidit @Dudidit. Nama panjangnya di sini tulisnya Dudi Damdam. Silakan kalau bisa mau berkenalan, silakan cek yang tadi pakai hashtag pamer kota. Jadi di Batam ini udah di luar negeri jadinya, kabel listriknya ditanam di tanah. Dan ya lebih enak sih, tapi apa ya, ada tapinya nggak ya kalau kabel listrik tanam di tanah? Siapa tahu lagi ada yang nyangkul gitu, kesetrum. Agak garing sih sebenarnya Mas. Jadi silakan yang penasaran, kayaknya di Jakarta juga ada soalnya yang perumahan yang kayak gitu. Jadi yang penasaran kayak gimana kalau modelnya tiang listrik yang perkabelannya ditanam di bawah, silahkan cek Batam. Dan yang gue tahu sih di Batam yang mobil-mobilnya tuh pada pakai mobilnya Singapura sih, tapi nggak boleh dibawa keluar dari Batamnya, gue tahu kayak gitu, karena nanti kena bea cukai gitu kalau nggak salah. Dan pas lagi lewat di Bandara Ngurah Rai juga ada satu billboard nunjukin apa tuh,
Batam free trade apa gitu, yang pasti ngasih tahu kalau di Batam tuh kayaknya sih barang-barang gadget murah, tapi nggak tahu kalau misalnya dibawa keluar Batam kayaknya bakal lebih mahal. Dan ini si Dudidit juga nambahin langsung 3 tweet langsung seputar Batam. Dia bilang Batam punya landasan pacu terpanjang di Indonesia, 4.025 meter di Bandara Hang Nadim. Bisa jadi ini runway yang dipakai di film Fast and Furious 6 nih, yang nggak nyampe ujungnya gitu. Siapa tahu, tapi nggak bilang-bilang. Jadi dan buat yang belum tahu juga, kalau Coaster belum tahu, di Batam ini bandaranya dikontrolnya, dioperasiinnya sama ATC-nya Singapura. Jadi kalau kita kan se-Jakarta pakai Angkasa Pura. Nah, si Batam ini, kalau gue nggak salah waktu itu baca info, dia yang ngendaliin langsung ATC-nya si Changi kalau nggak salah. Jadinya mungkin kalau misalnya ada pesawat yang mesti dilariin bentar, dilariinnya mungkin ke Batam. Terus ini si Dudidit nambahin juga, dia bilang Batam punya jembatan yang menghubungkan 7 pulau, jembatan Barelang. Pulau apa aja nih ya? Kalau Pulau Singapura, Pulau Sumatera, lumayan juga tuh dari Jakarta bisa road trip ke Singapura. Tinggal nyebrang, nggak perlu ganti-ganti plat, nggak, tinggal modal di bensin doang, sama modal dengkul. Sama dia punya apa lagi nih? Batam punya dual pemerintahan, BP Batam dan Pemko Batam. Menarik juga. Jadi ada negerinya, ada swastanya ya. Jadi lumayan menarik juga info-info pamer kota dari Dudidit. Apalagi nih? Nggak ada nih, cuma ada yang numpang nyeletuk. Tadi ada juga yang dari Andre Hartanto 23. Dia bilang pamer kota yang ada lirik himne SMA-nya kayak gini. Wahai Bahaduriku, majulah, selalu menyambut masa depanku SMA negeri. Itu pasti SMA 5 Bandung. Itu karena gue adalah Fivers juga. Jadi ini pasti Andre Hartanto juga anak 5. Salam Fivers. Ya itu mesti dibanggakan. Alma mater juga mesti dibanggakan di pamer kota. Kalau misalnya mesti nyebut Bandung, mesti gue bilang juga kalau misalnya ada SMA 5 Bandung. Yang itu loh, yang SMA yang nempel sama SMA 3 deket sama lalu lintas. Dan ngomongin Bandung lagi apa ngomongin Jakarta apa ngomongin Bali? Coba gue cek, ngintip bentar ya. Kayaknya yang sekarang bakal ngomongin pamer kotanya apa ya? Belum ada yang mention lagi sih soalnya, jadinya belum bisa gue angkat. Tapi coba gue lihat di 0361 Radio. Ini malah ada yang marah-marah dari @armandani. Dari tadi yang siaran laki, Buditanya mana katanya? Buditanya bakal nongol abis ini jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi silakan harap bersabar, tenang aja. Semua orang dapat jatah di sini. Dan gue cuma 2 jam aja. Sesuai lah, jadi menjelang jam-jam akhirnya semakin dikit mention yang masuk biar cepat habis. Dan masih ada sekitar 11 menit. Buat yang ke Bali juga ada info clothingan juga di sini. Jadi kalau yang lagi nyari kaos-kaos yang enak-enak, nah di sini juga ada ATP Top. Dia bahan kaosnya, kalau lu pemerhati bahan kaos, dia pakai cotton yang 40S. Silakan cek di websitenya ATP Top atau follow Twitternya juga. Dan kemarin ini sih bisa ada promo lebaran sampai tanggal 10 kemarin. Dia all item 100.000, tapi silakan lu cek atau lu tanya langsung ke ATP Top di Twitternya